Oke, bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ulama Ulik Ilmu Agama, di mana podcast ini merupakan aktivitas kerja dari Departemen Keagamaan BMFT. Nah, jadi podcast Ulama ini merupakan sarana untuk berdiskusi tentunya mengenai ilmu-ilmu agama. Mungkin alhamdulillah di sini kita sudah kedatangan pemateri, yaitu Bang Ilham dari Prodi Teknik Pertambangan. Mungkin boleh memperkenalkan diri Bang pada teman-teman pendengar podcast ini ya. Oke, siap. Tadi judulnya ulama gitu ya. Iya. Biasa ya. Podcast Ulama. Oke ya, perkenalkan nama saya Ilham Adi Prasetya. Di sini biasa teman-teman saya panggil Ilham. Insya Allah sih mungkin di sini di malam hari ini kita akan sharing bersama ya. Iya. Tentunya insya Allah belum sih ya mungkin setingkat ulama gitu ya atau ustadz, tapi insya Allah kita mencoba untuk menjadi dai ya, penyebar kebaikan insya Allah, dan mudah-mudahan apa yang disebarkan bisa membawa nilai kebermanfaatan. Amin. Sekarang gimana nih Bang? Kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Karena sekarang kan udah lagi masa pandemi gini, jadi kegiatannya pasti ada yang berubah nih Bang. Betul sekali. Kira-kira apa nih yang bikin berubah total untuk pandemi ini? Ya, yang pertama sih dulu ya, sebelum ya maksudnya waktu awal-awal lockdown dan PSBB yang sangat ketat ya, kita sangat tidak boleh melakukan melakukan kegiatan di luar lingkungan rumah dengan kondisi yang ketat ya. Kalau sekarang mungkin ya sudah mulai kendor lah ya mungkin ya. Ketika ketat kan kita selain kita tidak bisa berkuliah, sosialisasi pun terhambat ya. Lingkungan itu cuma rumah gitu. Bahkan sholat saja ibaratnya dikhususkan atau ibaratnya disarankan untuk di rumah saja gitu. Ibaratnya kita sudah mulai kehilangan jati diri kita sebagai manusia, yang mana manusia itu makhluk sosial gitu. Bersosialisasi ya. Betul. Sekarang alhamdulillah ya sudah mulai masjid-masjid bisa digunakan berjamaah gitu ya. Kayak gitu. Oke, mungkin langsung aja nih. Nah, di podcast Ulama ini tema yang akan diangkat adalah mengenai akhir zaman, atau tema besarnya adalah spoiler akhir zaman. Mantap. Mungkin langsung aja bisa dijelasin Bang Ilham mengenai akhir zaman itu seperti apa? Oke. Mungkin dari kita juga udah pernah dengar lah ya apa akhir zaman atau kiamat itu apa gitu ya. Sebenarnya yang pertama dari sini yang perlu sama-sama kita perhatikan terkait dengan akhir zaman ini ialah terkait dengan kepercayaan kita. Jadi ada salah satu ibaratnya firman Allah ya dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Itu artinya bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi gitu. Di dalam surat itu tuh dijelasin kan ya tadi hari kemudian. Artinya kita ini perlu sangat untuk meyakini bahwa adanya hari kemudian atau hari kiamat tersebut. Itu yang pertama. Mungkin untuk gambaran semuanya pasti sudah tahu lah ya terkait dengan hari kiamat ya. Mungkin kayak Dajjal mungkin atau mungkin bencana-bencana. Iya betul, matahari dari barat gitu ya. Kemudian juga kerusakan-kerusakan yang mungkin di luar nalar yang pernah kita bayangkan gitu ya. Secara bersamaan gitu ya. Mungkin kalau misalnya ada tsunami di beberapa titik, itu saja sudah melihat kengerian yang sangat luar biasa gitu ya. Mungkin ada di negara mana, atau banjir bandang yang waktu itu melanda, atau kisah baru yang maksudnya berita baru terkait dengan gempa ya di negara di negara lain ya selain Indonesia. Kita lihat kerusakan-kerusakan seperti itu sudah sangat mengerikan ya. Apalagi nanti kalau misalnya pada kiamat terjadi, gempa terjadi secara bersamaan gitu kan. Belum lagi bencana-bencana lain itu yang mungkin sangat-sangat luar biasa lah ya, di luar nalar kita untuk dibayangkan. Oke, mungkin untuk selanjutnya ini zaman sekarang nih Bang, sekarang ini kondisinya tuh kayak gimana sih? Apa ada ciri-ciri dari akhir zaman itu yang muncul pada zaman saat ini? Gitu? Ada banget. Jadi gini, salah satunya itu adalah munculnya Dajjal. Tapi kebanyakan kita Dajjal itu hanya sekedar manusia atau makhluk bermata satu gitu ya. Atau sebenarnya kita tahu adalah Dajjal itu matanya ada dua sama seperti kita. Cuman satunya dibutakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Ya, mungkin kiri itu seperti katarak itulah matanya itu ya tertutup.
dan ada tanda tulisan di Tulisan dahinya, kafir. ya kafaro gitu ya, Faro. yang hanya dilihat oleh orang-orang beriman saja. Nah, tapi sebenarnya ya, yang saya baca itu dari hadis ya, kutipan hadis. Jadi sebenarnya Dajjal itu bukan hanya sekedar ya makhluk itu yang tadi saya sebutkan, tapi juga mereka yang menebarkan ibaratnya apa ya, ajaran-ajaran sesat. Itu salah satunya adalah Dajjal ya sebenarnya gitu. Iya. Misalnya kayak di zaman Nabi itu sudah ada Musailamah al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi. Begitu pula ajaran Ahmadiyah dari India, ajaran seorang wanita yang bernama Lia Aminuddin yang mengaku sebagai penyampai wahyu yang diberikan kepada anaknya yang katanya itu nabi gitu ya anaknya. Iya. Kemudian juga akhir-akhir ini muncul aliran yang bernama Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang mempunyai rasul di tahun 2000. Nah, ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, menyatakan ya bahwa Nabi SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai muncul dajjal-dajjal pendusta yang berjumlah sekitar 30 orang, semuanya mengklaim bahwa dirinya adalah Rasulullah. Padahal yang kita ketahui bahwa Rasulullah SAW adalah Nabi terakhir. Iya, betul. Dan kita perlu meyakini bahwa tidak ada lagi Nabi yang Allah turunkan setelah Nabi Muhammad. Gitu. Jadi memang ada banyak nabi-nabi palsu Betul, ya Bang ya. betul. Yang mana kita lihat kan banyak sekali ajaran-ajaran yang menyimpang ya. Iya. Kayak mungkin pernah lihat apa Kristen Ortodok ya, yang mungkin sholatnya apa ibadahnya sama kayak Islam gitu tapi aneh. Iya. Kemudian juga sholat yang jingkrak gitu ya, yang Iya. mungkin ada tuh yang viral gitu ya. Yang itu salah satunya yang perihal itu menyimpang. Terlihat Islam menyangka dirinya adalah seorang hamba yang taat yang mengimani Allah gitu ya, tapi sebenarnya salah gitu ajarannya. Nah, itu mungkin yang pertama itu. Kemudian juga tadi kan ya yang disampaikan tadi pertanyaannya apa? Banyak hal yang salah dan benar ya. Jadi, Iya. Nih juga ada salah satu yang menyatakan bahwa tanda kiamat itu banyak wanita yang buka aurat. Nah, Lebih senang untuk mengumbar aurat gitu ya, Bang ya. betul. Nah, sebenarnya gini, kita tuh banyak banget yang salah kaprah ya, menyalahartikan. Bukan berarti orang yang sudah pakai kerudung ya, ahwat atau wanita perempuan yang sudah pakai kerudung itu sudah menutup aurat. Nah, Karena memang hijabnya sekarang itu berbagai sebenarnya. macam model Jadi gitu. ada rules ya. Iya. Dikatakan wanita itu sudah menutup aurat itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, kayak Iya. gitu. Ya kemudian di kampus-kampus nih ya banyak sekali perempuan yang masuk kampus pakai kerudung, keluar buka kerudung. Tidak hanya di situ saja, banyak yang mungkin apa ya ibaratnya pakai kerudung yang belit gitu ya. Iya. Belit-belit simpen ke leher, Adanya pokoknya. asal tutup rambut aja. Iya. Nah, itu dianggap sebagai sudah menutup aurat. Tapi sebenarnya tidak seperti itu ya. Nah, jadi gini. Pada hakikatnya orang yang berpakaian tapi ketat itu juga dinilai sebagai orang yang telanjang karena memperlihatkan lekuk tubuhnya gitu. Jadi kalau misalnya sudah menutup aurat, rambut tidak terlihat tapi pakai celana jeans misalnya ketat gitu ya. Pakai baju yang ketat gitu ya sehingga mohon maaf dadanya berbentuk gitu ya. Atau pinggulnya membentuk ya. Sebenarnya itu juga salah satu aurat yang sebenarnya harus perlu ditutupi gitu. Makanya yang baik itu ya menggunakan gamis-gamis syar'i gitu ya misalnya, tidak memperlihatkan lekuk tubuh kayak gitu. Nah, ini juga disebutkan juga hadis riwayat Muslim nomor 2128. Artinya begini, ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia, dan nah ini, yang kedua ini yang dijelaskan. Para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepalanya memiliki seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian. Nauzubillah ya. Jadi Nauzubillah. kalau misalnya ada wanita ini diharamkan mencium baunya surga, itu diharamkan. Nah, makanya luar biasa ya fitrah manusia ini atas penjagaan dirinya yang sangat berharga ini perlu sekali dilakukan penutupan aurat secara maksimal gitu. Makanya ternyata ilmu itu penting banget ya gitu. Nah, kemudian apalagi nih ya. Mungkin bahasanya agak sedikit 18 plus ya. Iya. Mungkin bahasan gitu tuh sering banget gak sih? Ini jadi bahan bercandaan. Seperti apa ya? Video apa ya? Banyak orang yang nonton porno. Udah coli belum lo gitu. Oh iya. Iya gak sih? Biasanya ya, anak-anak Iya, muda kan bener, biasa kayak bener. gitu kan. Misalnya bahas sabun di kamar mandi gitu. Nah, sebenarnya ini perlu menjadi hal yang mungkin
menjadi prioritas kita sebenarnya untuk menyebarkan kebaikan. Jadi jangan sampai bahasan kita yang dinilai lucu ini menjadi bahan olok-olokan yang akhirnya menjadikan dosa atau kesalahan ini menjadi hal yang biasa. Nah itu sudah masuk gitu ya. Nih ada juga hadis nih yang menyebutkan hal tersebut ya. Hadis riwayat Bukhari nomor 81. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah sedikitnya ilmu dan tersebarnya kebodohan, merebaknya perzinaan, wanita akan semakin banyak dan pria akan semakin sedikit. Sampai-sampai salah seorang pria bisa mengurus atau menikahi 50 wanita karena kejahilan orang itu terhadap ilmu agama. Jadi nanti bandingnya itu adalah 1:50. Jadi ini buat ikhwan-ikhwan laki-laki penting banget nih untuk mempelajari ilmu. Makanya tadi ya disebutkan banyak sekali orang-orang yang mengikuti kebodohan. Jadi nggak usah takut menjomblo nanti gitu ya. Biarin aja. Karena pilihannya banyak. Betul ya, 1:50 nih hadisnya. Di akhir zaman tuh seperti itu ya. Makanya jadi jangan sampai gitu ya terkait dengan perzinaan ini menjadi hal yang biasa saja. Memang agak ngeri ya bahasanya. Mungkin terkait dengan asmara itu sangat mudah terjadi, apalagi di kampus ya. Kisah kasih di kampus itu paling banyak lah ya. Mungkin lintas prodi gitu ya, atau lintas fakultas, atau bahkan mungkin lintas kampus dengan kampus tetanggaan gitu kan. Ya itu mungkin jadi hal yang lumrah ya dan umum yang namanya laki-laki menjemput perempuan, perempuan dijemput laki-laki gitu kan. Yang sebenarnya bukan non mahram, bukan mahramnya, tapi ya itu bisa saling bersentuhan gitu ya. Bahkan mohon maaf gitu ya, banyak sekali bahkan datanya ya menyampaikan bahwa sudah banyak sekali wanita yang kehilangan kesuciannya atau keperawanannya. Nah itu kan perlunya ilmu sebenarnya agar hal tersebut tidak merebah dan terus menerus melebar gitu ya, menjadi hal yang biasa saja intinya gitu. Jadinya bahaya gitu ya. Ada orang yang melakukan dosa tapi nggak ngerasain, maksudnya tidak merasa bersalah kalau saya udah melakukan dosa karena sudah dianggap terbiasa. Betul. Gitu. Jadi dianggap benar. Betul gitu, sekali mereka gitu ya. Makanya penting sekali gitu dalam hal ini. Jadi saya cuman pegangan tangan kok gitu ya. Teman saya tuh bersetubuh misalnya, bahasannya kayak yang menjadikan persetubuhan itu jadi bahasan umum aja. Nah jangan sampai hal tersebut menjadi hal yang biasa ya. Jadi norma-norma sudah mulai hilang gitu kan. Ya sama lah seperti di Indonesia kan, padahal apalagi suku Sunda gitu ya ibaratnya dinilai sebagai orang yang paling sopan. Paribahasanya kalau orang Sunda itu kakinya yang keinjak deh minta maaf, ya kan. Punten kaki saya terinjak gitu. Tapi itu semua sudah mulai memudar lah, salah satunya karena kita kan adalah Universitas Islam Bandung ya di Bandung. Kita anggap itu salah satunya gitu ya. Seperti itu. Nah Bang, ini mungkin ada pertanyaan nih. Dikatakan akhir zaman itu sudah dekat, maksudnya itu seperti apa sih Bang? Oke, bener banget ya. Jadi banyak banget dari orang ya, bahkan dari kita juga bertanya-tanya ya. Kiamat akhir zaman sudah dekat ya. Kiamat sudah dekat gitu ya. Sebenarnya dikatakan kiamat sudah dekat tuh gimana sih gitu. Sebenarnya gini. Kiamat sudah dekat itu sudah disebutkan oleh Rasulullah 1000 tahun gitu ya. Sudah 1000 tahun yang lalu gitu ya. Tapi kenapa kiamat belum datang-datang gitu? Kenapa belum kiamat-kiamat nih gitu? Jadi gini, kiamatnya sudah dekat menurut kita sama menurutnya Allah itu berbeda. Gitu. Jadi gini, dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 6 sampai 7 ini disebutkan, sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh, mustahil. Jadi jauh lah gitu ya. Sedangkan kami memandangnya dekat, pasti terjadi. Jadi gini, kata Allah sudah dekat kiamat itu. Jadi waktunya Allah itu sudah dekat, sempit. Tapi waktunya Allah yang sempit itu buat kita panjang. Gitu. Nah, kemudian dari mana lagi nih gitu ya? Ibaratnya yang dapat kita nukil bahwa kiamat sudah dekat. Nih, jadi gini. Kiamat bisa dikatakan dekat karena dilihat dari lamanya kehidupan sebelum umat Muhammad itu ada. Ya, Nabi Muhammad. Kita ambil contohnya. Misalnya kita anggap umur dunia ini adalah 50 tahun lamanya. Dan dari 50 tahun tersebut dunia sudah berjalan selama 45 tahun gitu ya. Jadi dari 50 tahun kita sudah berjalan 45 tahun gitu ya. Jadi sisa berapa? 5 tahun lagi. Kalau kita bandingkan waktu yang sebelumnya, yang 45 tahun tadi ya, adalah waktu yang amat sedikit. Ibaratnya gini, Rasulullah, jadi dari awal-awal itu 45 tahun. Waktu kita tuh ibaratnya cuma 5 tahun gitu ya. Nah jadi gini, dalam hadis riwayat Bukhari,
nomor 3459 dari Ibnu Umar itu, sesungguhnya ajal kalian umat Islam dengan datangnya hari kiamat jika dibandingkan dengan waktu yang ditempuh oleh umat-umat sebelum kalian adalah bagian jarak antara sholat asar dan waktu maghrib saat tenggelamnya matahari. Kebayang gak tuh betapa pendeknya waktu yang sebenarnya terjadi gitu. Antar kiamat tuh jadi antara sholat asar dan waktu maghrib. Sebentar itu waktu. Sebentar sekali. Gitu. Makanya itu yang mungkin agak menjadi kengerian gitu ya sebenarnya. Kemudian juga begini, dalam hadis lainnya Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan jarak waktu umat ini dengan hari kiamat. Sabda beliau seperti ini, jarak antara aku diutus dengan datangnya hari kiamat adalah bagaikan dua jari ini. Beliau pun berisyarat dengan jari tengah dan jari telunjuknya. Jadi antara jari tengah dan jari kedua jari telunjuk ini dekat gitu ya. Iya. Ya. Itu disebutkan dari hadis riwayat Bukhari nomor 6504 ya. Boleh dicek gitu ya. Jadi intinya kiamat itu benar-benar udah deket gitu ya. Tapi wallahu a'lam gitu. Maksudnya kita nggak usah mikirin kapannya gitu. Kita fokus aja kepada perbaikan yang bisa kita hadirkan. Gitu. Nah mungkin ini ada pertanyaan lagi bang. Kenapa Allah merahasiakan akhir zaman? Nah itu tahunnya kapan? Kenapa sih? Oke, jadi gini teman-teman. Perlu kita ketahui gitu bahwa ibaratnya permasalahan kiamat itu adalah hal gaib. Jadi yang tahu itu cuma siapa? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begini, dulu ya maksudnya di zaman Rasulullah ini pernah pernah diuji deh gitu ya sama malaikat Jibril. Gitu ya. Jadi malaikat Jibril ini menyamar ya sebagai orang Arab Baduy gitu ya, nanya ke Rasulullah, ya Muhammad, kapan sih kiamat itu terjadi gitu kan? Kemudian ini ibaratnya Rasulullah tuh menjawab seperti ini. Ibaratnya orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya gitu. Jadi emang sama-sama nggak tahu gitu. Jadi urusan kiamat itu hanya Allah yang tahu gitu. Jadi kemudian juga ini nih dalam Quran surah Al-A'raf ya, ayat 187 disebutkan, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat kapan terjadinya, katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Robku, tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat hebatnya buru baranya bagi makhluk ya yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Gitu. Jadi sebenarnya gini, intinya kenapa sih gitu hal ini menjadi sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Sekarang gini, namanya manusia ya. Manusia itu lalai karena apa? Karena punya waktunya panjang gitu, supaya waktunya panjang. Manusia boros karena punya uang banyak. Gitu. Jadi lalai karena ngerasa waktunya masih panjang gitu. Makanya sebenarnya urusan kiamat ini tadi disampaikan bahwa kiamat itu datangnya tiba-tiba gitu. Mengagetkan gitu ya. Ngeri lah pokoknya bahas kiamat ini. Makanya tugas kita cuma apa? Nyiapin aja. Tanpa kita tahu kapan kiamat itu secara mendetail, tahun kapan, tahun berapa. Atau beberapa prediksi pun kan dulu ya pernah didengar gitu. Tahun 2012 lah gitu ya. Terus di tanggal cantik misalnya, di tanggal 10 bulan 10 2010 gitu. Ya kan? Nah, itu kan menjadi suatu permasalahan yang sebenarnya bukan urusan kita gitu. Allah merahasiakan tersebut agar kita tidak menunda-nunda kebaikan, ya, amal kebaikan kita. Supaya kita tetap aja terus berikhtiar, baik aja. Karena kiamat kecil itu salah satunya apa? Kematian. Kiamat besar mungkin nggak kita rasain, tapi kiamat yang tentunya kita pasti rasakan adalah kematian. Jadi ini kita bersiap saja. Mau ketemu kiamat kecil atau kiamat besar gitu yang dirasakan oleh seluruh umat, fungsi ibaratnya tujuan kita cuma satu. Tujuan kita cuma satu kan, meninggal atau berakhir dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak gitu. Kita cuma untuk fokus mengejar kebaikan itu saja gitu. Nggak perlu tahu lah gitu kapan tahunnya mendetail dan bagaimana, karena itu urusan Allah dan hanya Allah yang mengetahui gitu. Mungkin ada tambahan lagi nggak bang? Dari pertanyaan yang tadi ya tadi kan setelah banyak yang marak perzinahan ya, sebenarnya juga salah satunya ini yang sangat marak di sekitaran kita ini terkait dengan penggunaan sosial media yang nggak bijak ya. Jadi gini, banyak banget sekarang tadi juga ada sangkut pautnya dengan wanita ya, bab wanita tadi yang tidak menutup auratnya dengan sengaja.
ini banyak sekali video-video TikTok gini Iya, sekarang benar. bertebaran. Video di mana wanita berjoget, berlenggak-lenggok sana sini yang sebenarnya ibaratnya mereka itu memperlihatkan apa ya, ibaratnya suatu hal yang berharga dalam dirinya. Iya. Seakan-akan mereka itu sudah lupa akan nilai yang berharga dalam dirinya gitu. Padahal kan wanita itu kan apa ibaratnya perhiasan. Iya, perhiasan. Yang sangat luar biasa, ibaratnya mahal kan. Jadi kayak ibaratnya dalam Islam sendiri kamu itu tidak bisa menikmati, ya ibaratnya ya konotasinya seperti itu ya. Kamu itu tidak bisa berhubungan dengan wanita sebelum kamu menghalalkannya atau menikahinya gitu. Tapi sekarang kan dengan sangat mudahnya kita ini menjelajahi sosial media gitu ya, dengan jari jemari kita. Sangat mudah lah sekarang. Kalau kita mau melihat konotasinya pornografi gitu ya, atau hal-hal yang negatif, sangat mudah untuk hari ini. Nah, yang sebenarnya begitupun sebaliknya. Kalau kita mau mencari hal-hal positif pun lebih mudah seharusnya. Tapi kenapa orang-orang lebih tertarik kepada hal-hal negatif? Nah itu tadi gitu. Karena tadi mulai maraknya kegiatan-kegiatan yang salah sebenarnya, tapi dianggap tidak salah. Hal ini kan tentunya dimulai dari keviralan gitu ya. Viral. Iya, benar. Betul. Kemudian terkenal gitu ya. Kayak misalnya mohon maaf, bahasan ya kalau ngomong anjing itu kasar kan ya. Iya. Iya. Kalau ke orang ya, Bang ya. Misalnya, kalau misalnya menyebut orang itu Iya, benar. kasar gitu. Kalau menyebut anjing hewan ya kan. Iya, enggak kasar. Ya nggak kasar gitu ya. Kalau misalnya orang manusia itu kan sebutnya anjing gitu kan. Itu kan kasar sebenarnya. Karena ibaratnya kenapa harus sebut anjing gitu kan? Kan ini manusia gitu. Tapi itu jadi bahasa yang ibaratnya sudah menjadi konsumsi sehari-hari. Nah itulah banyak sekali sih permasalahan yang menurut saya ya terlepas saya juga banyak kesalahan ya. Iya. Cuman saya perlu sampaikan hal tersebut ya agar kita sama-sama memahami gitu. Mulai sadar, mulai belajar memperbaiki diri kita bahwasannya terkait dengan hal ini tuh perlu dan sangat memang perlu kita prioritaskan untuk kita perbaiki gitu. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih, Bang. Mengenai pandangan Abang, kenapa masih banyak yang melakukan hal-hal yang menyimpang tersebut? Padahal ada larangan tuh dalam Al-Quran. Ya gini makanya. Jadi sekarang tuh udah di zaman tontonan jadi panutan, panutan jadi tontonan. Kayak gitu. Jadi gini, kalau ada orang ibaratnya ustadz, laki-laki atau perempuan yang terlihat soleh dan soleha, itu hanya dilihat saja. Kemudian bilang Masya Allah gitu. Tapi nggak dijadiin panutan, ya kan? Tapi ketika misalnya artis-artis itu kan yang memperlihatkan kekayaan misalnya kan, dan iya betul, ya sombong ya misalnya, memperlihatkan sisi yang membahagiakan gitu ya, yang wah pokoknya yang glamor dan lain-lain yang terlihat bahagia. Saya pikir itu lebih banyak dicontoh ya, menjadi panutan gitu. Bahkan kan sampai ada cita-cita baru yang sekarang kalau ditanya ke anak-anak. Kalau dulu kan zamannya kita menjadi apa? Dokter, polisi, tentara. Kalau sekarang jadi YouTubers gitu. Sebenarnya nggak jadi masalah ya, atau jadi influencer gitu. Kalau misalnya kita menjadi influencer dan YouTubers yang bisa membagikan suatu hal yang bermanfaat, kenapa enggak? Gitu kan? Nah itu seperti itu. Intinya mah ke yang hal positif gitu. Betul. Ya, karena zaman sekarang kan zamannya teknologi. Betul. Jadi seharusnya kita tuh memanfaatkan teknologi yang ada untuk hal-hal yang positif. Betul. Jadi begitu teman-teman. Jadi banyaklah sekarang generasi yang dewasa sebelum umurnya. Iya. Ya, gitu. Kemudian juga banyak generasi yang ya ibaratnya harusnya di masa mereka itu mulai berkarya, tapi justru tidak berkarya gitu, karena terlena gitu ya. Seperti itu. Oke, mungkin ini ke pertanyaan terakhir nih, Bang. Pesan Abang untuk pendengar podcast ini. Mangga. Oke. Sebenarnya gini teman-teman. Banyak dari kita itu ibaratnya khususnya untuk akhir zaman ya. Jadi sebenarnya yang perlu kita lakukan itu tidak harus fokus kepada akhir zaman itu sendiri. Tapi lebih baik kita tuh fokus kepada bagaimana caranya kita fokus memperbaiki diri kita gitu, memprioritaskan hal-hal kebaikan yang memang seharusnya kita lakukan, kita hadirkan dalam diri kita gitu. Kebanyakan dari kita nih siapa sih yang nggak mau masuk surga gitu ya? Saya belum pernah nih misalnya ketemu orang, saya tanya ada nggak yang nggak mau masuk surga misalnya.
terus bilang saya yang mau masuk neraka ada gitu ya. Belum, alhamdulillah ya, belum ada gitu ya. Nah, sebenarnya gitu. Ketika semua orang ditanya mau masuk surga atau masuk neraka, semuanya akan jawab pingin masuk surga. Pertanyaannya, apakah setiap orang tahu bagaimana caranya masuk surga? Gitu. Kira-kira tahu nggak? Ya, tahu sih Bang. Tahu. Pasti tahu. Betul. Cuman melakukannya itu, Nah, itu pasti dia penuh permasalahan. dengan tantangan. Betul. Seperti halnya begini. Sholat. Siapa sih yang nggak tahu hukum wajib sholat gitu ya? Semua orang pasti tahu deh gitu. Sholat itu wajib. Harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Tapi berapa banyak orang yang meninggalkan sholat dan tidak melakukan sholat, padahal tahu gitu, sholat itu adalah hal yang wajib yang nggak boleh ditinggalkan. Pesannya adalah begini teman-teman, ilmu yang kita ketahui, hukum-hukum yang kita ketahui, amalan kebaikan yang kita ketahui tidak akan pernah menjadi sesuatu yang berbuah kebaikan kalau misalnya tidak sampai ke bagian realisasi atau kita kerjakan. Hanya sekedar teori saja. Sholat itu wajib, ada 5 waktu misalnya, kita tidak perlu membahas hal yang sunnah dulu deh gitu, kepada hal sholat saja gitu. Karena begini, semua orang itu bersyahadat ya ibaratnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu. Bahkan dari perkataan la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah yang berhak disembah, itu clear sebenarnya. Artinya, ketika kita sedang melakukan hal sesuatu, melakukan apapun, ketika itu ada sangkutannya dengan la ilaha illallah, sholat atau kegiatan apapun yang ibaratnya konotasinya beribadah kepada Allah, maka seharusnya kita tinggalkan semua kegiatan yang memang tidak ada sangkut pautnya dengan hal itu. Sama dengan akhir zaman gitu. Karena begini, kalau misalnya kita itu nggak usah fokus ke akhir zamannya nih, tapi kepada hal kebaikannya. Ketika akhir zaman itu alias kiamat itu ada di depan mata kita, toh kita sudah siap gitu dengan kebaikan kita masing-masing. Gitu. Jadi harus mempersiapkan diri dari sekarang. Betul, intinya adalah itu sebenarnya, mempersiapkan diri gitu. Tidak menunggu akhir zaman itu. Betul. Tapi dimulai dari sekarang, teman-teman. Betul sekali. Oke. Mungkin cukup untuk bahasan podcast ulama mengenai tema kali ini. Semoga dengan adanya podcast ini dapat memberikan pemahaman yang lebih kepada para pendengar, dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Bang Ilham. Nantikan podcast ulama part 2 selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.